Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Valentino, nomor absen 28, kelas 7C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu struktur surat pribadi privasi. Nah, apa itu surat pribadi privasi? Surat pribadi privasi adalah bentuk komunikasi tuli, yaitu surat menyurat, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi privasi. Nah, tujuan surat pribadi dibuat yaitu yang pertama, mengungkapkan perasaan, 2. menyampaikan ide, 3. bertukar kabar, 4. memohon bantuan. Lalu ada unsur-unsur surat. Unsur surat yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat tanggal surat ini berisi tempat dan tanggal surat ini dibuat. Seperti contoh yang berada di sini, Pati 29 Mei 2024. Lalu ada tujuan surat. Tujuan surat adalah tujuan surat ini dikirim, yaitu pada contoh di sini teruntuk sahabatku di Bandung. Ketiga ada salam pembuka. Salam pembuka adalah salam yang kita gunakan pertama kali pada surat. Di sini menggunakan contoh halo sahabatku. Yang keempat ada pembuka surat. Pembuka surat ini berisi pembukaan surat. Tertulis pada contoh pada surat ini yaitu, sudah lama sekali kita tak bersurat menyurat. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku harap engkau baik-baik saja, sehat selalu dan selalu bahagia. Kemudian ada isi surat. Isi surat adalah merupakan inti isi surat. Inti sebuah surat. Nah, pada contoh surat yang tertulis di sini yaitu, hai sahabatku, pada bulan depan aku akan mempunyai liburan selama 2 pekan. Pada liburan 2 pekan itulah aku akan main ke Bandung. Pada saat aku main ke Bandung, aku akan mengunjungi rumahmu. Semoga kita dapat bertemu kembali bersama. Lalu, yang keenam ada penutup surat. Pada contoh surat ini tertulis, cukup sekian kabar dariku. Salam untuk kedua orang tuamu. Jangan lupa untuk bertukar surat ya. Terima kasih. Yang terakhir ada nama pengirim dan tanda tangan. Lalu kemudian ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat resmi ditulis oleh pribadi, lembaga, pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Tujuan surat ini dibuat yaitu yang pertama, sebagai bukti tertulis. Lalu kedua, saran penyampaian gagasan. Lalu ada sebagai panduan kerja. Lalu dan bukti historis. Untuk unsur-unsurnya yaitu yang pertama, kop surat. Kop surat ini berisi logo perusahaan, lalu nama perusahaan, alamat, email, web, dan kadang-kadang ada seperti telepon atau fax. Lalu tanggal surat. Tanggal surat ini berisi dalam contoh surat ini 30 Mei 2024. Tanggal surat ini biasanya tanggal surat ini dibuat. Lalu ada nomor perihal dan lampiran. Di contoh surat ini, kita menggunakan nomor 1479/sekarang_tar5/2024. Di dalam nomor ini mempunyai makna seperti 5 di sini merupakan bulan surat ini dibuat, dan 2024 merupakan tahun surat ini dibuat. Untuk lampiran kita kosongi saja karena
dalam surat ini tidak mempunyai lampiran. Lalu ada perihal atau hal. Hal dalam surat contoh ini yaitu undangan persiapan lomba antar desa. Lalu ada alamat surat. Alamat surat dalam contoh surat ini yaitu Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya di tempat. Kenapa digunakan di tempat? Karena pada tanggal surat sudah ada kota Surabaya. Jadi tidak perlu digunakan dua kali. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka yaitu dengan hormat. Lalu isi surat. Pada contoh surat ini saya menggunakan dalam rangka mempersiapkan lomba antar desa yang akan diselenggarakan dalam rangka acara peringatan Hari Jadi Desa Majurejo yang ke-43. Kami pengurus Karang Taruna Desa Majurejo bermaksud mengundang Bapak Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya beserta perwakilan pengurus untuk hadir dalam persiapan yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 8 Juni 2024 waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat Balai Desa Majurejo. Acara persiapan lomba antar desa dalam rangka peringatan Hari Jadi Desa Majurejo. Lalu, adapun agenda rapat ini meliputi pembahasan teknis pelaksanaan lomba, penentuan jenis-jenis lomba, dan pembagian tugas antar panitia. Kehadiran Bapak sangat kami harapkan untuk kelancaran acara tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Lalu ada penutup surat. Penutup surat yaitu demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Lalu yang terakhir ada nama dan tanda tangan penulis surat. Kemudian yang akan kita bahas yaitu penggunaan kaidah kebahasaan. Pada surat resmi memiliki kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan formal, seperti bahasa baku dan formal, penggunaan kata sapaan yang tepat, kalimat yang efektif, dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar. Lalu ada surat pribadi privasi. Surat pribadi memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dari surat resmi. Surat pribadi lebih fleksibel dan cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Juga struktur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan surat resmi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.